Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia atas nama Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaannya. Perjalanan panjang kisah ratusan tahun penjajahan asing atas bangsa ini berhasil diputus. Semenjak hari itu, Indonesia tidak akan lagi menjadi subjek dari kolonialisme bangsa-bangsa asing. Namun, perjuangan berat masih akan menanti. Jepang masih ada di Indonesia, sedangkan sekutu tampaknya tidak lama lagi akan mendarat. Tujuan mereka memang awalnya untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tahanan perangnya di Indonesia. Tapi semua orang telah curiga Belanda akan mengikutinya untuk menegakkan kembali Imperium Hindia Belanda yang hancur oleh Jepang pada tahun 1942. Para pemuda telah bersiap untuk menghadapi perang panjang yang akan membutuhkan pengorbanan yang besar. Revolusi fisik memakan waktu sampai 4 tahun lamanya, merenggut ribuan nyawa sampai akhirnya Belanda menyerah untuk mengembalikan kejayaan imperium mereka di tanah Nusantara ini. Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Muhammad Hatta menerima Sovereign Head Overdraft atau pengakuan kedaulatan seluruh wilayah Hindia Belanda, kecuali Papua kembali berada dalam suatu kekuasaan. Tetapi dinamika selanjutnya dengan begitu saja melampaui apa yang telah disetujui bersama dengan itu. Ombak tidak akan berhenti begitu saja. Pantai kemerdekaannya sesungguhnya masih akan menunggu. Meskipun teknologi informasi masih sangat sederhana, berita kemerdekaan Indonesia dengan cepat menyebar ke seantero negeri. Berita ini disambut dengan sukacita oleh segenap rakyat Indonesia. Berita ini menyebar melalui radio, koran, surat, dari mulut ke mulut, dan sebagainya macamnya. Hal ini memunculkan pertanyaan kepada kita, mengapa kita yang berasal dari berbagai latar belakang ini mau bergabung dalam suatu negara bangsa bernama Indonesia ini? Hal ini tentu saja tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang mendahuluinya. Proses ini dimulai dari awal abad ke-20, ketika para anak-anak muda terpelajar yang jumlahnya tidak berapa menjadi salah satu elemen penting dalam memulai suatu periode yang kita kenal dengan masa pergerakan nasional. Mereka menghimpun diri dalam berbagai organisasi yang memiliki berbagai macam ideologi, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Proses ini berlangsung cukup lama, sekitar 30 tahun lamanya, jika kita menghitungnya semenjak kebangkitan nasional pada 1908. Tetapi bibit-bibitnya telah dimulai dari beberapa tahun sebelumnya. Pergerakan nasional merupakan fase yang membedakannya dengan fase perjuangan fisik, yang ditandai dengan berbagai macam perperangan oleh suku-suku bangsa melawan penjajahan Hindia Belanda, yang diakhiri oleh kekalahan demi kekalahan. Pergerakan nasional dilakukan dengan mendirikan organisasi, memberdayakan masyarakat agar mereka melek secara politik sambil mempersiapkan bibit-bibit nasionalisme Indonesia. Pada akhirnya, suku-suku bangsa di Hindia Belanda sepakat untuk bergabung dalam negara Indonesia. Kesamaan nasib akhirnya membuat kita sepakat untuk membatasi nation kita hanya pada Indonesia dan telah menganggap orang-orang dari berbagai macam suku dan latar menjadi saudara. Kita juga mengakui bahasa Melayu yang sebelumnya sebagai lingua franca menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini telah menjadi proyek bersama para pendahulu di masa lalu dan telah akan kita lanjutkan untuk diberikan kepada penerus kita di masa depan. Dalam 30 tahun masa pergerakan, bangsa Indonesia telah melahirkan para tokoh-tokoh intelektual yang pada tahap selanjutnya dikenal dengan nama Founding Father. Pada akhirnya, harus kita akui bahwa para tokoh ini mayoritasnya adalah orang-orang terdidik dan dididik oleh sistem Belanda. Para pribumi ini menjadi golongan terdidik yang meskipun jumlahnya sedikit, mampu memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran Indonesia. Tentu saja ada elemen-elemen lain dalam proses ini, tetapi kita harus mengakui pemuda dan terdidik adalah kata kunci yang punya peranan yang signifikan dalam proses ini. Kini, kita memiliki jutaan pemuda terdidik. Bonus demografi juga akan membuat bangsa ini diisi oleh setengahnya oleh anak-anak muda. Idealnya, jika segelintir pemuda dapat mengguncang suatu imperium besar di dunia, maka jutaan anak muda Indonesia telah harus mampu menguncangkan dunia dengan produktivitas mereka. Dengarlah ungkapan legenda yang sering kita dengarkan ketika bersinggungan dengan hal-hal kemerdekaan ini. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah.
perjuanganmu lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Perjuangan ini adalah untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Berkaca dari secuil kelompok terdidik yang berhasil memupuk kemerdekaan Indonesia, pendidikan adalah kunci untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Lewat pendidikan, usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat terlaksana. Dalam pendidikan, dapat mengubah cara pandang manusia menjadi lebih baik dan luas. Tanda orang pernah bersekolah memang adalah ijazah, tetapi tentu saja, proses dalam pendidikan itu dapat meningkatkan kualitas seseorang. Kurikulum zaman Belanda kebanyakan memang berfungsi untuk menciptakan tenaga-tenaga pribumi ahli untuk menjalankan roda kolonialisme. Namun, pendidikan itu berhasil melahirkan Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan tak terbilang lagi tokoh-tokoh nasional terdidik lainnya. Melalui pendidikan, kita berharap akan memunculkan orang-orang terdidik yang dapat membuat kemerdekaan ini lebih berarti. Kisah-kisah From Zero to Hero telah banyak kita dengar. Mereka adalah orang-orang yang datang dari kelas kurang beruntung, berjuang untuk menjadi terdidik hingga sukses untuk mensejahterakan dirinya dan orang lain. Nah, itu adalah sebuah kisah yang banyak kita dengar. Maka perjuangan hari ini adalah tentang terus belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari itu untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu akan menjadi lebih nikmat ketika diisi oleh orang-orang terdidik. Dan kemakmuran itu akan menjadi lebih niscaya terjadi apabila para terdidik itu meluangkan waktu dan tenaganya untuk berbagi dan membangun sesuai dengan keahliannya masing-masing.